Cuaca panas pemirsa ini menyambut jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sebagian jemaah ini terpaksa harus menjalani perawatan karena sakit. Apa upaya petugas haji menangani hal ini? Kami sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV Ami Melanrosa dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Ami, bagaimana upaya petugas ya untuk membantu jemaah-jemaah yang mungkin ini kepanasan? Waalaikumsalam Anggi, selamat pagi waktu Arab Saudi juga, pemirsa Indonesia. Jadi memang jemaah haji Indonesia ini disambut cuaca yang berkisar antara 30 sampai 45 derajat Celcius, Anggi. Dapat dibayangkan cuaca ini sangat panas bagi jemaah haji Indonesia karena memang cuaca maksimal di Indonesia itu kan berkisar hanya sampai 38 derajat Celcius dan itu hanya di beberapa daerah tertentu. Nah, faktor cuaca yang sangat panas ini juga menjadi salah satu pemicu jemaah haji Indonesia jatuh sakit dan sebagian besar harus menjalani rawat inap. Tercatat dari data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT dari tanggal 7 Juni pagi ini ada 160 jemaah haji yang harus menjalani rawat inap di Madinah dan Mekah. Yang paling besar adalah di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah, Arab Saudi. Di sana ada 46 orang yang terpaksa harus menjalani rawat inap. Keluhan yang paling banyak dirasakan oleh jemaah haji yang menjalani rawat inap adalah penyakit paru, jantung, dan juga demensia atau penurunan daya ingat. Perlu saya informasikan Anggi dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia, data Kementerian Kesehatan 73% atau 140.000 jemaah haji yang ikut dalam pelaksanaan haji tahun ini adalah jemaah haji berisiko tinggi atau RISTI. Karenanya pemerintah sudah sangat menyediakan tenaga kesehatan yang cukup, yaitu 1.600 tenaga kesehatan yang bertugas mengawal jemaah haji di setiap kloter. Selain petugas kesehatan juga pemerintah menyediakan layanan kesehatan seperti yang tadi saya sebutkan, ada 2 klinik kesehatan haji Indonesia yaitu ada di Kota Madinah dan juga di Kota Mekah. Tenaga kesehatan sudah, layanan kesehatan sudah, pemerintah juga menyediakan 107 ton obat-obatan Anggi yang tersebar di Madinah dan Mekah untuk menangani pengobatan para jemaah haji Indonesia yang sakit. Dan Anggi, petugas haji Indonesia yang ada di Madinah dan Mekah juga tidak berhenti untuk memberikan konseling dan penyuluhan di setiap kloter agar jemaah haji Indonesia ini tetap menjaga kesehatannya minimal dengan minum cukup 200 ml air putih per jam agar tidak terjadi dehidrasi atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti lemah atau lemas. Dan Anggi, selain konseling kemudian penyuluhan, ada juga edukasi dan informasi melalui media sosial. Jadinya di sini diinformasikan bahwa imbauan petugas untuk para jemaah haji tetap menjaga kesehatannya. Berikut adalah grafis yang menjelaskan imbauan pemerintah terhadap jemaah haji agar mereka selalu menjaga kesehatannya hingga pelaksanaan ibadah haji usai pada awal Juli mendatang. Ya, Ami, sambil menunggu puncak haji ya, biasanya kan jemaah ini akan pulang pergi nih dari penginapan, kemudian ke Masjidil Haram. Ini apakah ada bantuan atau pelayanan dari pemerintah soal ini? Betul sekali Anggi, jadi ada layanan transportasi bernama Bis Salawat. Sebenarnya saya ini sedang berada di satu titik pemberhentian Bis Salawat di salah satu sektor tempat hotel jemaah haji menginap. Mungkin nanti akan ada di belakang saya bis-bis yang berhenti menurunkan para jemaah haji yang usai melaksanakan umroh di Masjidil Haram. Nah jadi Anggi dan pemirsa, pemerintah menyediakan 450 armada Bis Salawat dengan 230 petugas yang akan mengawal operasional Bis Salawat ini. Bis Salawat ini akan mengantarkan seluruh jemaah haji Indonesia dari 109 hotel yang tersebar di 11 sektor di 5 kawasan, yaitu kawasan Mahbasjin, Jarwal, Riyadhah, kemudian Syisyah dan juga Misfahul
Mispalah. Dan Anggi, jadi di sini bis salawat ini akan berhenti di tiap-tiap titik, salah satunya titik di tempat saya berdiri ditandai dengan ada bendera merah putih, kemudian bendera Arab Saudi dan bendera penanda halte. Kemudian bis-bis ini akan membawa jemaah haji ke 3 halte terdekat di Masjidil Haram, yaitu halte Sip Amir, Bab Ali, dan juga Aziat. Kemarin saya sempat meliput kedua terminal, yaitu Terminal Aziat dan Terminal Sip Amir. Di sana petugas transportasi siap menjaga 24 jam dan bis salawat ini juga beroperasi 24 jam siap mengantarkan mobilitas dan aktivitas jemaah haji selama berada di kota Mekah dari tempat atau hotel mereka bermukim ke Masjidil Haram. Jadi jemaah haji ini bisa beribadah kapanpun di Masjidil Haram diantar oleh bis salawat. Demikian Anggi. Baik, jemaahnya harus jaga kesehatan, Mbak Aminya juga harus jaga kesehatan karena akan terus melaporkan dari sana. Insya Terima Allah. kasih atas laporan Anda Insya dari Allah. Mekah, Arab Saudi.